Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lita. Saat ini saya akan membahas mengenai pentingnya bahasa Indonesia untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk sistem administrasi negara dan ekonomi. Negara Indonesia memiliki lebih dari 718 ragam bahasa daerah. Tentunya akan sulit untuk kita berkomunikasi apabila tidak memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini. Dalam bahasa Sunda, kodok itu artinya merogoh. Sedangkan dalam bahasa Jawa, kodok itu artinya katak. Oh, nyokotin duit di pesak celana, duitnya eta tuh di pesak celana tinggal di kodok wen. Kodok. Dia udah kodok. Selain alat komunikasi, bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai media untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik dalam lingkup bahasa itu sendiri atau di luar bahasa. Contohnya dalam hal sistem administrasi. Sistem administrasi negara Republik Indonesia terdiri dari beberapa subsistem, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem kepemimpinan. Dalam hal kepemimpinan, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi dan menyampaikan informasi antara pemimpin dan mereka yang dipimpin. Contohnya, dalam satu daerah, tidak semua warga memahami bahasa daerah tersebut karena ada sebagian warga pendatang. 2. Sistem birokrasi. Dalam sebuah sistem birokrasi di Indonesia dibuat melalui tahap analisa dan penelitian, sehingga dapat tercipta sebuah aturan dan dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan dan non-pemerintah. Dengan adanya bahasa Indonesia dapat membantu mempermudah sebuah birokrasi itu diciptakan dan dijalankan. Tentunya disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan adat di daerah masing-masing. 3. Sistem manajemen. Manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus. Mekanisme tersebut dijalankan menggunakan bahasa Indonesia, baik lembaga pemerintah dan non-pemerintah. 4. Sistem pelayanan. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik. Dalam hal ini, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan menyampaikan informasi, baik secara tatap muka, tertulis, media cetak, dan online, surat menyurat, dan lain sebagainya. 5. Sistem keuangan. Dalam skala kecil, sistem keuangan dapat dilihat dalam kehidupan rumah tangga hingga bermasyarakat, terutama dalam hal transaksional. Semua kegiatan tersebut tidak lepas dari peran bahasa Indonesia. Dalam skala nasional, otoritas tertinggi dalam sistem keuangan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian dipisah dalam sistem perbankan dan non-perbankan. Semua mekanisme keuangan tersebut diatur dan dijalankan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam era 4.0 saat ini, pijak dalam berbahasa Indonesia berguna untuk menyampaikan dan memahami informasi yang disampaikan secara daring. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan secara online dengan tujuan untuk mempermudah. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak negatif. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa dituntut untuk ikut berkembang dan meminimalkan dampak negatif tersebut. Terdapat banyak kekurangan dalam materi ini. Dengan senang hati, saya menerima kritik dan saran yang membangun. Sekian dari saya, Lita Dwi Febrianti. Terima kasih. Bye!